Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan bahas Superlab 1, yaitu berkaitan dengan Superlab CCNA. Oke, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Di sini teman-teman bisa langsung buka saja yang link Superlab 1-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah di Superlab 1-nya. Nah, di sini kita bisa dock saja agar bisa di sebelahnya. Nah, jadi inilah Superlab yang nantinya akan kita kerjakan ya teman-teman. Tapi teman-teman di sini tidak perlu khawatir karena di sini untuk instruksinya dia sudah dibagi menjadi beberapa part. Misalkan di sini part 1 basic configuration, part 2 dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu pusing ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan mulai konfigurasinya ya teman-teman. Nah, kita akan mulai yang part 1 terlebih dahulu, yaitu basic configuration. Di sini kita diharuskan untuk konfigurasi hostname dan juga untuk membuat enable secret dengan passwordnya yaitu SID ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk passwordnya itu baik huruf besar maupun kecilnya itu harus disesuaikan juga ya teman-teman. Kita mulai konfigurasi di switch yang sebelah sini dulu. Kita bisa buka switch 4. Kita ke CLI, kemudian di sini kita enable conft. Nah, di sini kita bisa ubah hostname. Untuk hostname-nya itu kita bisa ubah menjadi SW4 di sini. SW4 harus kapital ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya itu kan pada switch dan juga router juga kan ada dua menu ya teman-teman, yaitu UI dan CLI. Karena di sini kita mengerjakannya menggunakan PT activity, maka di sini otomatis untuk menu UI-nya itu sudah dinonaktifkan. Jadi kita hanya bisa konfigurasi dengan mode CLI-nya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat untuk completion-nya itu sudah menjadi 2%. Selanjutnya kita buat password enable secret-nya. Enable search SID. Oke. Kemudian kita coba exit. Kemudian kita coba lagi enable SID. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk dengan password enable secret tadi, yaitu SID. Oke, di sini di switch 4 sudah. Kita lanjut ke switch yang multi layer. CLI enable conft. Kemudian untuk hostname-nya sesuai dengan display, yaitu hostname MLS 2. Enter. Lalu kita buat enable secret SID. Kita coba exit, enable SID. Oke, di sini sudah berhasil. Kita lanjut ke router 2, yaitu ini. Buka CLI. Ini kita bisa enable conft hostname RTR2. Lanjut search SID. Oke, kemudian kita bisa exit. Kita coba enable SID. Oke, di sini sudah berhasil. Kita lanjut ke MLS 1. Enable conft hostname MLS 1. Kemudian secret SID. Exit, enable SID. Oke, di sini sudah. Lanjut ke switch yang di bawahnya, yaitu di sini switch 1 CLI. Kita bisa enable conft. Kemudian kita singkat saja host, yaitu SW1. Kemudian search SID. Lanjut ke switch 2. Enable conft host SW2. Kemudian search SID. Kita lanjut ke router 1 teman-teman, yang di sebelah sini. Enable conft, kemudian host RTR1, search SID.
Oke, sudah. Lanjut yang router 3. Enable conft host rtr3, kemudian ena switch sid. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke switch yang terakhir, yaitu sebelah sini. Enable conft host sw3, kemudian ena switch sid. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita bisa lihat completionnya sudah 10%. Kita coba lihat saja cek result. Nah, ini kita assessment item. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini enable secretnya sudah ya teman-teman, dan hostname. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk setiap perangkatnya enable secret dan hostname-nya itu sudah terchecklist ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut konfigurasi part 2, yaitu di sini kita diharuskan untuk membuat VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Kemudian kedua ada konfigurasi port face itu pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk nama VLAN-nya harus sesuaikan dengan yang ini teman-teman, yaitu VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, di sini kita fokus dulu untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Ini kita bisa mulai di switch 4. Oke, di sini kita bisa conft. Kemudian kita buat dulu VLAN-nya teman-teman, VLAN 10 sampai VLAN 30. VLAN 10. Name-nya harus disesuaikan ya teman-teman, yaitu name kapital VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya VLAN 20, ena VLAN 20. Selanjutnya kita buat VLAN 30 dan name-nya VLAN 30. Oke, sudah. Sekarang kita akan memasukkan interface pada setiap VLAN-nya. Nah, di sini sudah ada VLAN 10, dia menggunakan interface. Saya lihat di sini FA02 sampai FA0/3. Di sini kita akan mulai di VLAN 10 dulu ya teman-teman. Di sini yang atas. Ini kita bisa exit. Kemudian di sini kita bisa gunakan interface range, yaitu interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian kita masukkan switch port mode access, enter. Kemudian switch port access VLAN 10. Oke, lanjut kita exit. Kemudian VLAN 20 di sini interface-nya interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode access. Sini saya singkat saja switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 20. Teman-teman, di sini kan masih orange ya teman-teman, jadi kita harus konfigurasi port face-nya terlebih dahulu. Ini kita bisa ketik, sorry teman-teman, tadi di VLAN 10 kita belum membuat port face-nya nih teman-teman. Jadi di sini kita bisa masuk terlebih dahulu ke interface range FA0/2 sampai 3. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan spapo atau spending tip port fresh. Sini sudah. Kita lanjut ke interface yang FA0/4 sampai 5. Kemudian kita ketik spapo. Oke, di sini sudah. Kita lanjut di VLAN yang di VLAN 30 teman-teman. Di sini interface FA0/6 sampai 7. Sini kita bisa ketikkan interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 30. Dan jangan lupa SPA/PO. Nah, di sini kita sudah konfigurasi di switch 4 ya teman-teman, yang sebelah sini. Ini. Kita lanjut di switch multi layernya, kita bisa buka. Masuk conft. Kemudian di sini lanjut kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Sorry, di sini saya kecilkan. Yaitu kita mulai dari VLAN 10 terlebih dahulu.
Sini VLAN 10, name VLAN 10, kemudian lanjut VLAN 20, name-nya VLAN 20, kemudian VLAN 30, name-nya VLAN 30. Nah, teman-teman di sini kalian bisa perhatikan untuk switch yang multi layer ini kan dia tidak terhubung dengan VLAN 20 ya, teman-teman. Tetapi kenapa nih di sini kita buat VLAN 20-nya juga? Nah, karena nantinya itu kita akan konfigurasi DHCP, teman-teman. Jadi semua VLAN yang terhubung dengan switch 4 ini, di mana switch 4 ini dia terhubung dengan switch multi layer, maka ketika VLAN tersebut dia harus dimasukkan juga di multi layer switch-nya. Oke, langsung saja di sini kita akan memasukkan interface-nya pada setiap VLAN-nya. Di sini kita mau yang di VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini saya mau FA0/2 sampai 3. Sini kita bisa exit, lalu interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switchport mode akses, kemudian switchport akses VLAN 10. Jangan lupa di SPAPO. Jika sudah, kita bisa exit. Lanjut yang di VLAN 20, yaitu di interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 30. Kemudian jangan lupa SPAPO. Oke, teman-teman di sini sudah. Selanjutnya kan di sini ada FA0/1 di mana terhubung ke switch multi, yang dimana terhubung dari switch 4 ke switch multi layer. Kemudian di switch multi layer juga ada FA0/1 yang terhubung ke switch 4, teman-teman. Nah, di sini kita akan terangkan terlebih dahulu, teman-teman. Kita mulai dari switch 4 dulu. Di sini kita masuk ke switch 4, lalu di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita pergi ke interface FA0/1, kemudian kita ketik switchport mode terang. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi terangnya untuk VLAN-nya. Di sini kita bisa ketik switchport terang allowed VLAN 10 sampai 30. Oke, di sini sudah. Nah, lanjut kita ke switch multi layer, teman-teman. Di sini kita ke FA0/1, exit, interface FA0/1. Nah, karena di sini di switch multi layer, maka kita harus konfigurasi encapsulation-nya dulu. Kita bisa switch terang encapsulation .1Q, lalu kita bisa ketik switchport mode terang. Oke, sudah, teman-teman. Di sini kita sudah. Nah, teman-teman, di sini kita tidak usah konfigurasi terang allowed ya, teman-teman, karena itu hanya dilakukan di switch yang keempat saja. Berarti tandanya dia sudah mengizinkan ketika VLAN untuk diberikan ke multi layer switch-nya. Nah, oke, teman-teman, di sini kita lanjut ke poin yang ketiga dan 4, yaitu di sini kita harus konfigurasi DHCP server pada multi layer switch 2 untuk semua VLAN. Kemudian untuk DNS servernya itu menggunakan IP yang 192.168.90.2. Nah, kemudian untuk data IP address untuk setiap VLAN multi layer switch 2 akan menggunakan alamat IP pertama pada setiap VLAN, teman-teman. Nah, maksud dari alamat pertama, semisal untuk VLAN 1 IP-nya 192.168.10.1. Untuk VLAN 20 itu 20.1 dan VLAN 30 itu 30.1. Terus untuk poin nomor 5, di sini kita disuruh untuk melakukan konektivitas atau dengan cara ping. Nah, oke, teman-teman, di sini langsung saja kita akan buat IP untuk setiap VLAN-nya. Ini saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mulai di VLAN 10 terlebih dahulu. Kita bisa buka multi layer switch 2. Kemudian di sini kita bisa exit. Kemudian kita pergi ke interface VLAN 10. Kemudian di sini kita ketikkan IP add. Untuk IP-nya kita ketikkan 192.168.10.1. Kemudian secret pass-nya 255.255.255.0. Oke, di sini lanjut untuk VLAN 20, kita exit, lalu interface VLAN lalu di sini kita buat IP-nya itu
IP at 192.168.20.1 255.255.255.0. Oke. Kemudian di sini kita lanjut interface VLAN 30 IP address 192.168.30.1 255.255.2.0. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk IP DHCP untuk per VLAN-nya. Di sini kita mulai dari VLAN 20 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketik IP DHCP pool. Untuk namanya yaitu di sini VLAN 10. Lalu kita ketikkan networknya, yaitu kita sesuaikan dengan VLAN 10, network VLAN 10. Nah, di sini untuk network VLAN 10 kan 192.168.10.0. Kemudian subnet masknya 255.0 karena nah, di sini kita bisa masukkan network 192.168.10.0 lalu 255.255.0 enter. Kemudian kita bisa masukkan default routernya. Nah, untuk default router berarti yang tadi kita jadikan IP di VLAN-nya, yaitu 192.10.1. Default strip router 192.168.10.1. Kemudian kita konfigurasi untuk DNS server, DNS strip server. Nah, di sini untuk perintahnya itu DNS servernya itu menggunakan IP 192.168.90.2 ya teman-teman, yang ini. Kita bisa ketik saja 192.168.90.2 enter. Kemudian kita lanjut exit. Kita konfigurasi IP DHCP untuk VLAN 20 dan VLAN 30. Di sini kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian masukkan networknya itu 20.0. Kemudian default routernya yaitu 20.1. Kemudian DNS servernya sama teman-teman, 90.2. Kemudian lanjut, di sini kita exit, lalu lanjut ke VLAN 30. Kemudian networknya 30.0. Kemudian default routernya 30.1. Oke, kemudian default routernya itu sama ya teman-teman. Kemudian DNS routernya itu juga, DNS servernya di sini juga sama ya teman-teman, yaitu 90.2. Oke, sudah teman-teman, kita lanjut, kita coba cek result. Kita lihat di assessment item, kita coba lihat di multilayer switch 2. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini itu ada exclude address teman-teman. Nah, jadi maksud dari exclude address ini, semisal nanti perangkat lain itu nggak bisa menggunakan ketiga address ini atau IP yang kita jadikan gateway untuk setiap VLAN-nya. Nah, oke, langsung saja kita ke konfigurasi. Nah, di sini kalian balik ke multilayer switch 2-nya. Kemudian di sini kita masukkan IP yang dikecualikan teman-teman, yaitu IP exclude address tadi. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP exclude strip address. Nah, tadi itu kan 192.168.10.1 enter. Lalu masukkan lagi yang 20.1. Lalu satu lagi yang terakhir yang 30.1. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita coba pengujian untuk melihat IP DHCP-nya apakah sudah berhasil. Di sini kita bisa coba yang di PC ini, kita coba ke desktop, IP config. Kemudian di sini kita bisa klik yang DHCP. Nah, di sini sudah successful teman-teman, dia mendapat IP 10.2. Kemudian ini kita coba di PC VLAN 20, yaitu VC 4, desktop, IP config, DHCP. Oke, di sini juga sudah successful. Selanjutnya kita coba di VLAN 30, di PC 8, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut saja kita ke part yang ketiga ya teman-teman, yaitu configure VLAN data and trunking pada MLS 1, SW2, dan SW3.
Nah, kita bisa yang pertama kita akan membuat VLAN dulu di switch 1, yaitu yang ini teman-teman. Kita bisa buka, lalu enable, passwordnya tadi SID, kemudian conft. Nah, di sini untuk switch 1 itu ada VLAN 40, 50 dan 60 teman-teman. Kita bisa buat VLAN terlebih dahulu, VLAN 40. Name-nya juga harus kapital, VLAN 40. Kemudian kita buat VLAN 50. Name-nya VLAN 50. Dan yang terakhir VLAN 60. Kemudian name-nya VLAN 60. Nah, lanjut kita akan memasukkan interface untuk setiap VLAN-nya. Di sini kita mulai dari VLAN 40 dulu. Di sini punya saya itu FA0/2 sampai FA0/4. Di sini kita bisa kembali, exit, interface range FA 0/2 sampai 4. Kemudian seperti biasa di sini kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 40. Dan jangan lupa kita di spanning tree port face. Lanjut di VLAN yang 50 yaitu interface range FA 0/5 sampai 6. Lalu di sini switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Kemudian jangan lupa spapo. Oke, lanjut di sini ke yang VLAN 60. Sini kita exit, lalu interface range FA 0/7 sampai 8. Lalu kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Kemudian di sini jangan lupa spanning tree protocol port face, Oke, sudah. Lanjut kita ke interface yang mengarah ke multi-layer switch-nya. Di sini kita akan terangkan ya teman-teman. Di sini exit. Sini interface FA01 punya saya. Kemudian kita ketik switch port mode terang, lalu switch port terang allowed VLAN 40 sampai 60. Enter. Kemudian di sini saya sudah mengizinkan VLAN untuk switch multi-layer switch-nya. Nah, kita beralih ke switch yang kedua, yaitu di sini. Yaitu di sini saya akan membuat yang VLAN 60 dan 70 saja. Sini kita bisa lihat. Nah, ini sini kita bisa ketikkan enable, passwordnya SID. Kemudian kita buat VLAN 60. Nah, belum masuk ke conft. VLAN 60. Lalu name-nya VLAN 60. Kemudian lanjut VLAN 70. Name-nya VLAN 70. Oke, sudah teman-teman. Di sini selanjutnya kita akan memasukkan interface untuk setiap VLAN-nya. Di sini kita mulai di VLAN yang 60 dulu. FA 0/2 sampai 3. Kita exit. Interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Terus jangan lupa di sini kita spanning tree port fresh. Kemudian di sini kita exit. Oke, kita lanjut VLAN 70 yaitu 0/4 sampai 6. Interface range FA 0/4 sampai 6. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Kemudian spanning tree port face. Oke, di sini kita sudah masukkan interface-nya. Nah, di sini dari switch 2 ke multi-layer switch, kita juga harus terangkan teman-teman. Di sini FA 0/1 teman-teman. Di sini kita exit interface FA 0/1. Kemudian switch port mode terang. Dan jangan lupa switch port terang allowed VLAN 60 sampai 70. Oke, di sini kita sudah menerangkan dari switch ke multi-layer switch-nya. Nah, di sini kita bisa buka multi-layer switch-nya. Kita enable passwordnya SID, kemudian conft. Nah, di sini kita akan buat VLAN
Nah, di sini kita akan buat VLAN 40 sampai 70 karena multi-layer switch ini mencakup dua switch teman-teman, dimana ada VLAN 40 sampai 70. Kita bisa langsung buat VLAN 40. VLAN 40 name VLAN 40 harus sama teman-teman. Kemudian VLAN 50 name-nya VLAN 50. Kemudian VLAN 60 name-nya VLAN 60. Dan yang terakhir VLAN 70 dan name-nya juga VLAN 70. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat VLAN-nya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan konfigurasi DHCP server pada multi-layer switch 1 untuk semua VLAN servernya, dan setting DNS servernya itu dengan IP ini. Lalu kemudian untuk IP-nya juga ada ketentuannya teman-teman. Jadi multi-layer switch 1 akan gunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN-nya. Jadi semisal kayak tadi VLAN 40 dia IP pertamanya VLAN 40.1, kemudian VLAN 50 IP pertamanya itu 50.1, dan VLAN 60 dan VLAN 60.1 dan seterusnya sampai VLAN 70. Dan yang terakhir VLAN 70 yaitu IP pertamanya yaitu 70.1. Oke, langsung saja kita mulai yang di VLAN 4. Kita exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 40. Nah, kita sudah masuk ke interface VLAN 40. Kemudian di sini kita pasang ketik IP add 192.168.40.1. Jangan lupa subnet pasnya 255.0. Kita lanjut ke interface VLAN 60. VLAN 50 teman-teman. IP-nya 50.1. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya akan mempercepat saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat IP-nya teman-teman untuk per VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan terangkan juga teman-teman dari multi-layer switch 1 ke switch 1 dan switch 2-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan interface range saja. Di sini interface range FA0/1 dan FA0/2. Kemudian di sini teman-teman tidak lupakan bahwa di switch multilayer ini kita nggak bisa langsung konfigurasi terangnya, tetapi kita harus masuk encapsulasinya dulu. Maka dari itu kita bisa ketik switch port terang encapsulation .1q, enter. Kemudian kita switch port mode terang, enter. Nah, teman-teman di sini kita sudah menerangkannya. Nah, seperti di part sebelumnya teman-teman, kita akan konfigurasi DHCP untuk per VLAN-nya, untuk IP per VLAN-nya seperti yang di part sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita mulai yang VLAN di sini kita mulai di VLAN yang 40 terlebih dahulu. Sini kita ketik. Nah, di sini kita ketik IP DHCP pool untuk namanya VLAN 40. Kemudian kita ketikkan network 192.168. Titik networknya itu yang titik 40.0 spasi 255.255.255.0. Oke, kemudian kita lanjut default routernya. Ini tuh yang akan dijadikan gateway-nya teman-teman, yaitu 192.168.40.1. Kemudian DNS servernya di sini harus IP 90.2 ya teman-teman. Kita exit. Kita lanjut di VLAN 50 sampai VLAN 70-nya ya teman-teman. Di sini saya mungkin akan mempercepat saja.
teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi DHCP untuk VLAN 40 sampai 70-nya. Nah, jika kalian bingung, di sini kalian konfigurasinya sama seperti teman-teman. Kalau networknya itu bisa kalian lihat di instruksinya. Di sini sudah ada network per VLAN-nya, teman-teman. Dari VLAN 40 sampai 70, kemudian default router kita gunakan network yang dijadikan IP pertama pada setiap VLAN-nya. Untuk VLAN 40 kan tadi 40.1, VLAN 50 yaitu 50.1. Nah, itu yang dijadikan default routernya. Kemudian untuk DNS server ini kita sama semua ya teman-teman, dengan ketentuan yang ini yaitu 192.168.90.2. Nah, lanjut teman-teman, di sini kita akan coba uji apakah DHCP yang tadi kita buat apa sudah berhasil. Sini kita coba cek di VLAN 40, ke desktop, IP config, lalu kita klik DHCP. Oke, di sini sudah successful dan di sini mendapat IP 40.2. Lalu kita cek di VLAN 50. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Kita coba di VLAN 60. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, terakhir di VLAN 70. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk completionnya ini juga sudah 66% ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja ke konfigurasi yang part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3, yaitu yang router 3 ini dan switch 3 yaitu yang ini. Sini kita bisa buka switch 3. Lalu di sini kita bisa enable passwordnya SID. Kemudian di sini kita ketik conft. Nah, seperti biasa di sini di switch 3 ini kita akan buat VLAN terlebih dahulu. Di sini di switch 3 ada VLAN 90 dan 80, 80 dan 90. Jadi di sini kita bisa buat dulu VLAN-nya. VLAN 80, name VLAN 80. Harus kapital ya, teman-teman. Kemudian VLAN 90 dan name-nya itu VLAN 90. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan interface pada setiap VLAN-nya. Di sini kita exit dulu, lalu kita mulai di VLAN 80. Di sini kita bisa lihat untuk interface-nya itu FA0/1, kemudian yang ini itu FA0/2 sampai 3. Sini interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 80. Dan jangan lupa spanning tree port face. Nah, lanjut yang di VLAN 90 yaitu FA0/4 sampai 5. Sini kita exit interface range FA0/4 sampai 5. Sorry, range. Sini kita ketikkan switchport mode access, switchport access VLAN 90, spanning tree port face. Oke, dan jangan lupa teman-teman, di sini FA0/6 yang menuju ke router teman-teman. Sini juga kita harus terangkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface FA0/6, lalu switchport mode terang, lalu switchport terang allowed VLAN 80 sampai 90. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita coba lihat cek result. Kita cari switch 3. Nah, bisa dilihat di sini di switch 3 sudah tercentang semua teman-teman. Nah, kita lanjut ke router 3 teman-teman. Di sini kan switch 3 dan router 3. Tadi yang di switch 3 sudah, kita lanjut ke router 3. Sini kita enable passwordnya SID, lalu conft. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke gig 0/1 terlebih dahulu yang mengarah ke switch 3. Gig 0/1. Di sini kita akan no shutdown agar di sini itu berubah menjadi warna hijau. Sini kita exit saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk per VLAN-nya. Nah, di sini kan ada VLAN 80 dan 90. Kita mulai dari VLAN 80 terlebih dahulu. Jadi caranya kita masuk ke interface gig 0/1. Kemudian
192.168.80 seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa ketikkan encapsulation.1q80. Kemudian di sini kita masukkan IP. Kemudian kita masukkan nih IP address-nya. Untuk IP address-nya itu masih sama, harus menggunakan IP pertama pada setiap VLAN-nya. Jadi misal IP VLAN 80 itu IP-nya berarti 80.1. Di sini kita bisa masukkan IP address 192.168.80.1 seperti ini. Kemudian subnet busnya 255.0. Enter. Lanjut kita buat sub interface yang VLAN 90. Di sini kita masuk interface gig 0/1.90. Kemudian encapsulation.1q90. Kemudian kita masukkan IP pertamanya itu yaitu 90.1. Oke teman-teman, di sini kita sudah buat sub interface VLAN 80 dan VLAN 90. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk poin selanjutnya. Di sini disuruh konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3. Nah, tetapi di sini hanya untuk VLAN 80 saja ya teman-teman. Kemudian untuk DNS server itu harus sama dengan IP tadi yaitu 90.2. Oke, kita langsung setting saja DHCP servernya. Oke, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP VLAN 80. Kemudian masukkan networknya, network VLAN 80 yang ini 80.0. Kemudian subnet masknya kita ketikkan 255.0. Oke, kemudian default routernya. Jadi untuk default router yaitu 80.1 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir DNS server itu harus sama yaitu 90.2. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi DHCP untuk VLAN 80-nya saja teman-teman. Di sini sekalian saja kita akan mengecualikan IP yang default router karena ini sudah dijadikan gateway teman-teman. Kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude. Kemudian address yaitu 192.168.80.1. Oke, sudah tadi teman-teman di sini diberi strip ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah. Di sini kita akan lompat ke multilayer switch 1 terlebih dahulu teman-teman. Di sini. Karena tadi di multilayer switch 1 itu kita belum menambahkan konfigurasi yang exclude address atau yang mengecualikan IP gateway-nya untuk setiap wilayahnya. Di sini kita bisa langsung ke multilayer 1. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP DHCP di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude address 192.168. Kita mulai yang VLAN 40 dulu, titik 40.1. Kemudian yang 50.1. Lalu yang terakhir kemudian yang 60.1. Kemudian yang terakhir 70.1. Oke, kita sudah konfigurasi IP DHCP exclude address-nya. Nah, kita kembali lagi, kita coba pengujian untuk VLAN 80 apakah DHCP yang tadi kita lakukan itu sudah berhasil. Kita coba ke PC22, lalu desktop, IP config, DHCP. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kalian bisa coba saja di ketiga PC ini, dia itu pasti sudah successful teman-teman. Nah, kita lanjut ke poin yang keempat teman-teman, yaitu di sini kita diharuskan untuk konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2. Jadi di sini kita akan konfigurasi manual nih teman-teman. Kita mulai di server 1 dulu. Desktop. Lalu IP config. Nah, di sini kita akan memasang IP secara manual teman-teman atau static. Nah, di sini server 1 saya gunakan IP yang 192.168.90.2 karena IP 90.1 itu sudah dijadikan gateway-nya teman-teman. Di sini subnet busnya 255.0. Nah, default gateway-nya itu IP yang tadi kita jadikan gateway, yaitu 192.168.90.1 ya teman-teman.
Kemudian DNS server kita gunakan DNS yang sudah ditentukan, yaitu 192.168.90.2 ya teman-teman. Kita bisa close, lanjut di server 2, masuk ke desktop, IP config, IP-nya di sini itu 192.168.90.3, kemudian subnet masknya 255.0, lalu default gateway-nya sama 192.168.90.1, lalu DNS servernya itu 192.168.90.2. Oke, kita sudah konfigurasi secara manual untuk server 1 dan server 2-nya. Jadi di sini kita bisa coba pengujian di PC 22. Kita kirim paket dari PC 22 ke server 1. Sorry, di sini kita ulang. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part berikutnya, yaitu part 5 teman-teman. Nah, tentang konfigurasi IP address point to point. Oke teman-teman, jadi di sini pada setiap router di sini sudah disediakan dari displaynya ini sudah ada IP-nya masing-masing ya teman-teman. Ini kita hanya perlu memasukkan dan konfigurasinya saja. Oke, kita mulai dari router 3 dulu yang sebelah sini. Kita bisa buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk yang arah gig 0/1 ini saya sudah konfigurasi IP-nya untuk sub interface VLAN 80 dan 90. Nah, sekarang kita ke interface gig 0/0. Interface gig 0/0. Nah, di sini untuk IP-nya itu 10.10.10.6. Nah, di sini perhatikan untuk slash-nya atau prefix-nya itu /30 ya, teman-teman. Oke, masuk. Kemudian di sini kita akan masukkan IP address 10.10.10.6. Kemudian subnet busnya karena /30 jadi 255.255.252. Enter. Kemudian jangan lupa no shutdown agar tidak merah. Oke, sudah teman-teman. Kita lanjut ke router yang satunya. Di sini ada dua jalur, yaitu gig 0/1 dan gig 0/0. Di sini kita mulai di gig 0/1 terlebih dahulu, yang mengarah ke router 3 ya teman-teman. Sini kita bisa ketik enable SID conft. Setelah itu interface gig 0/1. Kemudian untuk IP add itu IP-nya 10.10.10.5. Subnet masknya 255.252. Jangan lupa no shutdown. Oke, di sini sudah hijau. Kita lanjut ke interface yang gig 0/0 yang mengarah ke router 2. Sini kita exit terlebih dahulu, lalu interface gig 0/0. Kita pasang IP-nya itu yaitu 10.10.10.1. Lalu subnet masknya 252. Jangan lupa no shutdown. Oke, kita buka di router 2. Nah, di sini ada 3 jalur ya teman-teman. Di sini ada jalur yang ke router 1, ada jalur yang ke multilayer switch 1, dan juga ada jalur yang ke multilayer 2. Kita mulai yang ke arah router 1 terlebih dahulu. Ini kita ketikkan enable, lalu passwordnya SID. Kemudian di sini kita masuk ke interface. Sorry, saya kecilkan dulu. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Subnet busnya 255.255.252. Sorry. Nah, setelah itu kita masuk ke config, lalu kita ke interface gig 0/1. Kemudian di sini kita ketikkan IP address 10.10.2. 252 ini untuk subnet masknya. Kemudian kita enter, lalu jangan lupa no shutdown, lalu exit. Kita lanjut ke jalur yang mengarah ke multilayer switch 2 yaitu interface gig 0/0. Kemudian sini IP add,
No. Sini untuk IP-nya itu 10.10.10.9, kemudian subnet busnya 252, kemudian no shutdown. Kemudian kita lanjut ke interface yang terakhir, yaitu yang mengarah ke switch multilayer 1, yaitu gig 0/2. Di sini kita pasang IP-nya itu 10.13 teman-teman. 13. Kemudian subnet busnya di sini 252. Jangan lupa no shutdown. Oke, di sini kita sudah konfigurasi di router 1, router 2 dan juga router 3. Nah, sekarang kita ke multilayer switch-nya teman-teman. Kita mulai ke multilayer switch 1 terlebih dahulu. Nah, di sini untuk multilayer switch 1 yang malah ke router 2 itu dia menggunakan FA0/3. Sini kita ketikkan interface gig 0/3. Nah, tetapi teman-teman di sini di multilayer di sini interface FA0/3. Nah, tapi teman-teman di multilayer switch ini kita nggak bisa langsung menambahkan IP nih. Kita harus konfigurasi yang namanya no switch port. Nah, di sini kita bisa ketikkan no switch port seperti ini, no SW saya singkat. Nah, barulah di sini kita bisa pasang IP address. Sini IP-nya 10.14, kemudian 255.252 untuk subnet busnya. Jangan lupa no shutdown. Oke, lanjut ke multilayer switch 2 yang sebelah sini. Enable, lalu SID, conft. Nah, di sini dia itu mengarah ke router 2 menggunakan FA0/6. Interface FA0/6. Di sini kita bisa masuk interface FA0/6. Ini ya. Jangan lupa no switch port. Kemudian kita pasang IP add. Untuk IP-nya itu 10.10. Kemudian subnet busnya 252. Jangan lupa no shutdown. Nah, oke, lanjut teman-teman, kita ke part yang ke-6, yaitu konfigurasi OSPF in all of router. Oke teman-teman, kita mulai dulu untuk router yang sebelah sini, yaitu router 3. Nah, untuk konfigurasi OSPF ini dia itu ada ketentuannya teman-teman, yaitu kita harus menggunakan ID untuk OSPF-nya itu 1. Kita bisa ketikkan router OSPF 1. Router OSPF 1. Nah, barulah nih di sini kita akan mempromosikan atau mengadvertise dari network di router 3-nya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama di sini router 3 kan ada yang IP 10.5 dan juga 10.6. Nah, maka kita sudah bisa pastikan bahwa networknya itu 10.4 dikarenakan nggak mungkin dong 10.5 karena 10.5 itu sudah digunakan di router 1. Kemudian kalau yang 10.6 yaitu dia sudah digunakan di interface gig milik router 3-nya. Karena di sini ada range IP yaitu .5 dan .6. Nah, tetapi kalau yang IP broadcastnya itu 10.10.10.7 teman-teman, dan itu kan pastinya kedua itu kan tidak bisa digunakan, maka dari itu kita menggunakan network yang 10.5 dan 10.6 sehingga networknya itu adalah 10.4 seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita bisa tuliskan wildcard-nya. Untuk wildcard karena di sini /30 jadi wildcard-nya 0.0.0.3 ya teman-teman. Nah, kalau kalian sudah lihat di video Cecena sebelumnya, itu kalian pasti paham gimana caranya mencari wildcard. Kemudian di sini kita bisa tuliskan areanya semisal 0 saja. Nah, setelah itu kita promosikan yang juga nih yang IP VLAN 80 dan 90. Kita bisa tulis saja network untuk VLAN 80 dulu. Di sini kan network VLAN 80 itu 80.0. Nah, di sini ya teman-teman seperti ini. 192.168.80.0 ya teman-teman. Kemudian karena slashnya 24 jadi di sini wildcardnya itu pasti 0.255. Oke, kita bisa enter. Untuk areanya sama area 0. Selanjutnya yang VLAN 90 kita ganti saja di sini 90.0. Oke, di sini kita sudah mempromosikan semua network di router 3-nya. Nah, lanjut kita konfigurasi OSPF di router 1-nya. Kita bisa buka router 1. Lalu di sini kita bisa ketikkan exit ke mode global.
Kemudian di sini kita bisa ketikkan router SPF 1. Kemudian di sini ID-nya harus sama teman-teman. Nah, di sini kita promosikan nih. Yang pertama kita promosikan yang tadi dulu yang 10.4 karena yang arah sebelah sini, network sebelah sini yang mencakup 10.5 dan juga 10.6. Network 10.4, kemudian wildcard-nya 0.0.0.3, kemudian areanya juga kita gunakan 0. Oke, di sebelah sini sudah, kita lanjut di sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu ada IP 10.1 dan 10.2. Nah, kita bisa perkirakan teman-teman, yaitu pasti networknya 10.0. Di sini kita bisa langsung promosikan 10.0. Untuk di sini kita bisa network 10.0. Untuk wildcard-nya itu sama teman-teman, 0.3, areanya 0, enter. Nah, karena di sini yang pertama itu pasti network, kemudian yang kedua IP, yang ketiga juga IP. Nah, selanjutnya yang 10.3 itu pasti broadcast ya teman-teman. Nah, oke, di router 1 sudah. Lanjut kita ke router 2 teman-teman. Di router 2 ini dia ada 3 jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 dan multi-layer switch 1 dan multi-layer switch 2. Nah, di sini kita mulai yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. Tadi itu networknya 10.0. Nah, di sini kita ketikkan router OSPF terlebih dahulu. Router OSPF 1, kemudian di sini kita mulai yang mengarah ke router 1 yaitu 10.0 network 10.10.10.0, kemudian wildcard-nya itu 0.3 karena slash 30 dan areanya itu 0. Kemudian area yang sebelah ini itu ada 10.13 dan ada 10.14. Nah, pasti sudah dipastikan networknya itu 10.12 ya teman-teman. Kita langsung saja ketikkan network 10.12 seperti ini, karena habis 12 itu pasti 13 ya teman-teman, dan habis 13 itu pasti network sebelah sini, dan yang IP 15 yaitu broadcastnya. Ini kita bisa enter. Nah, lanjut kita promosikan IP yang sebelah sini teman-teman. Yang di sini IP 10.9 dan 10.10. Nah, pasti networknya itu 10.8 teman-teman. Kita bisa tuliskan saja 10.8. Nah, untuk wildcard-nya itu sama dan areanya sama, enter. Oke, di semua routernya kita sudah konfigurasi OSPF. Nah, sekarang kita ke multi-layer switch-nya. Kita juga harus konfigurasi OSPF di MLS ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa mulai di multi-layer switch 1. Oke, nah di sini di multilayer ini kita nggak bisa langsung ketikkan router OSPF 1 teman-teman, tapi kita harus ketikkan dulu IP routing. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP routing. Nah, barulah di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1, enter. Nah, di sini kita mulai yang arah ke sebelah sini dulu. Nah, karena di sini tadi network sebelah sini itu 10.12 teman-teman. Karena di sini IP 10.13 dan 10.14 jadi networknya itu 10.12. Kita tuliskan network 10.10.10.12. Kemudian wildcard-nya itu 0.0.0.3 karena slash 30 teman-teman. Kemudian areanya itu sama yaitu 0. Nah, lanjut teman-teman, kita ke area switch 1 dan switch 2 di mana kita akan mempromosikan network dari VLAN 40, 50 dan 60 dan 70. VLAN 40 terlebih dahulu teman-teman. Di sini network 192.168.40.0. Kemudian untuk wildcard-nya itu kita gunakan 255 teman-teman, 0.255 karena slash-nya 24. Areanya tetap sama 0. Lanjut yang VLAN 50 kita ganti saja 50.0, enter. Kita lanjut yang VLAN 60, di sini kita ganti saja 60.0. Lanjut yang terakhir yaitu VLAN 70, di sini kita ganti 70.0. Sekarang kita lanjut di multilayer switch 2 nya yang sebelah sini. Di sini kita bisa exit saja. Nah, di sini ada 4 network teman-teman yang arah sini, kemudian yang arah VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, di sini jangan lupa kita ketikkan terlebih dahulu IP routing, baru kita ketikkan router OSPF 1. Nah, baru kita promosikan network yang sebelah sini terlebih dahulu. Nah, tadi itu di sini networknya 10.8, di sini network 10.10, pasti networknya itu 10.8. Kemudian wildcard-nya 0.0.0.3, areanya masih sama 0.
Nah, lanjut kita promosikan network yang VLAN 20 sampai VLAN 30. Nah, di sini kita promosikan yang VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini kita ganti saja network 192.168.10.0. Kemudian wildcardnya ini kita pakai yang 255 karena slice 24. Kemudian areanya sama. Enter. Sorry teman-teman, di sini saya salah menulis 192.168, areanya 0 ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan lagi untuk VLAN 20, yaitu network 192.168.20.0. Lanjut VLAN 30. Sini kita ganti saja 30.0. Nah, oke teman-teman, kita coba cek di router 1. Kita coba cek do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah ada network yang 90.1, yaitu yang arah VLAN 90 yang ini ya teman-teman. Kemudian 10.13 itu arah yang sebelah sini ya teman-teman. Sini kita juga bisa cek dengan do show IP route. Oke, di sini untuk informasinya di sini sudah ada informasi O, yaitu OSPF ya teman-teman. Jadi ini adalah OSPF-nya. Kita coba bisa cek dengan ping teman-teman atau kirim paket semisal. Di sini kita coba cek dulu VLAN 60. Nah, di sini saya aktifkan dulu DHCP-nya. Sebentar. Oke, di sini sudah successful. Semisal di sini saya akan kirim paket. Bentar. Kirim paket dari sini ke sini. Kita coba lagi. Nah, di sini itu sudah successful ya teman-teman. Nah, kalian juga sudah ada IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita akan lanjut untuk part yang ketujuh, yaitu konfigurasi DNS dan web servernya. Nah, di sini diharuskan untuk konfigurasi DNS servernya itu di server 1 ya teman-teman, yaitu yang ini. Kemudian di sini kita disuruh buat record untuk akademisekolahan.id namanya, dengan IP-nya itu 192.168.90.3. Kemudian kita juga diharuskan untuk membuat sinem record untuk namanya itu www.academy.sekolahan.id to academy.sekolahan.id. Kita langsung saja ke server satunya. Kita ke service, lalu ke DNS. Nah, pastikan di sini itu harus on ya teman-teman, on atau harus menyala. Nah, di sini kita bisa langsung buat untuk tipenya itu di sini record. Kemudian name-nya di sini itu academy.sekolahan.id. Nah, kemudian address-nya itu kita bisa isikan yang ini 192.168.90.3. Kita bisa add saja. Kemudian lanjut kita buat yang sinem teman-teman. Di sini kita pilih yang sinem. Lalu untuk name-nya itu www.academy.sekolahan.id. Kemudian di sini untuk hostname-nya juga sama yang tadi, academy.sekolahan.id. Oke, kemudian kita bisa add saja. Oke teman-teman, di sini di server 1 itu kita sudah konfigurasi DNS-nya. Sekarang kita ke server 2 untuk konfigurasi web servernya teman-teman. Kita ke service, kemudian kita ke HTTP. Nah, pastikan HTTP dan HTTPS itu sudah on ya teman-teman. Kemudian kita ke index.html, kemudian kita edit. Nah, di sini di instruksinya itu kita disuruh ganti teman-teman. Nah, di sini untuk yang welcome to Cisco Packet Tracer, di sini kita ubah menjadi welcome to academy.sekolahan.id. Oke, kita bisa langsung saja ganti. Sini welcome to Academy Sekolahan ID kapital. Nah,
untuk huruf besar maupun huruf kecilnya itu harus diperhatikan ya teman-teman. Terus kalau sudah, di sini kita bisa save. Nah, di sini kita bisa yes saja. Nah, kita coba saja teman-teman pengujian. Ini coba di PC 22, pastikan sudah ada IP DHCP-nya teman-teman. Di sini. Nah, di sini sudah ada IP DHCP-nya. Kemudian di sini kita ke command prompt. Nah, kita coba nih. Kalau tadi DNS server itu kan gunanya supaya kita bisa ping dengan gunakan tadi ya web server. Nah, kita coba ping akademi tadi teman-teman, namanya kita coba ping academy.sekolahan.id. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman, atau reply from, artinya dia sudah berhasil teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai pengujian DNS servernya. Nah, di sini kita coba pengujian web servernya. Kita coba di VLAN 60. Pastikan sudah ada IP-nya teman-teman. Di sini sudah ada IP-nya. Kemudian kita lanjut ke web browser. Kemudian kita ke web browser. Oke, di sini tunggu saja. Kemudian di sini kita bisa ketikkan nih yang namanya tadi di web servernya, yaitu www.academy.sekolahan.id. Kita bisa klik yang go. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada output, yaitu welcome to academy.sekolahan.id. Akademi Sekolahan ID. Nah, di sini itu yang tadi kita buat ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke part yang terakhir, yaitu part 8, dimana kita harus konfigurasi access list. Nah, di sini kita diharuskan untuk konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke salah satu server. Terus gunakan ID access listnya itu 101 teman-teman. Oke, kita bisa pergi ke router 3. Apple conft. Jadi perintahnya itu seperti ini teman-teman, akses strip list 101, kemudian ketikkan deny, karena kita itu akan memblokir teman-teman. Jadi kita pilih paketnya itu yang deny. Kemudian di sini kita tuliskan nih, karena kita akan memblokir VLAN yang 10 dan 60, kita tuliskan yang VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu networknya itu 192.168.10.0, kemudian wildcardnya 0.0.0.255. Kemudian di sini kita tambahkan IP terlebih dahulu. Ini IP. Kemudian teman-teman di sini kita tuliskan network dari VLAN 90, karena kan ini tujuannya untuk blokir VLAN 10 dan 60 di servernya. Nah, server itu berada di server VLAN 90. Jadi di sini kita ketikkan network dari VLAN 90, yaitu 192.168.90.0. Kemudian kita tuliskan wildcard dari VLAN 90, yaitu 0.0.0.255, karena slice-nya itu 24. Kita enter. Nah, untuk yang VLAN 10 sudah, kita lanjut VLAN 60. Sini kita ganti saja IP-nya itu, networknya itu berarti 60.0 ya teman-teman. Sini kita ubah. Nah, di sini kita ubah 60.0. Nah, di sini kan dia itu defaultnya itu berarti semua itu masih terblokir ya teman-teman. Jadi kita itu di sini baru mengecualikan saja. Nah, di sini kita akan izinkan semuanya kecuali yang tadi kita tuliskan ini. Kita bisa ketik saja access list 101. Kemudian kita ketikkan permit IP any. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan konfigurasi in dan out-nya. Nah, teman-teman selanjutnya kita akan konfigurasi in dan out-nya. Jadi nanti paket dari VLAN 10 dan VLAN 60 itu kita akan buat supaya dia terblokir di gig 0/1. Jadi nanti paket dari kedua VLAN ini yaitu akan terblokir di interface gig 0/1. Di sini kita bisa pergi dulu ke interface gig 0/1. Interface gig 0/1. Kemudian titik 90. Nah, perintahnya itu kita ketikkan IP access strip group, kemudian 101 out. Nah, di sini out itu karena yang
in itu dia berperan di gig 0, kemudian outnya itu di gig 0 C1. Karena dia masuk sini gig 0 dan keluar ke gig 0 C1, jadi karena kita tujuannya itu karena di sini tujuannya itu kita memblokir yang 0 C1, jadi di sini kita tuliskan out. Kita bisa enter. Setelah itu kita bisa coba kirimkan paket dari VLAN 60. VLAN 60 lalu ke server 1. Nah, di sini langsung file teman-teman, atau kita coba lagi PC 16 ke server 1. Nah, di sini itu file ya teman-teman. Oke. Dikarenakan tadi kita sudah terapkan access list pada router 3 supaya VLAN 60 tidak bisa ping atau tidak bisa ke servernya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat untuk completionnya 100% ya teman-teman, sudah saya lakukan semua. Sini kita bisa cek result. Nah, di sini overall feedbacknya itu tulisannya congratulations on completing this activity. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sudah tercentang semua, sudah ada yang saya isi semua, tidak ada yang belum saya isi atau konfigurasikan ya teman-teman. Kita berhasil untuk menyelesaikan SuperLab 1 ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.